Bukankah Nona Chu bertanya pada saya, kenapa saya muncul di sini? Saya adalah asisten pribadi Pak Hei. Saya juga harus mengurus pakaian, makanan, dan tempat tinggalnya, dan lain-lain. Kamu setuju kan? Hanya takutnya, ada orang menggunakan nama asisten rumah tangga untuk mencoba naik ke tempat tidur Nanzu. Nona Chu, makanan bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak boleh asal bicara. Aku jujur saja, aku dan Tuan Hei. Bicara saja, kenapa kamu tidak bicara lagi? Wanita seperti kamu, aku sudah sering melihat. Hanya ingin menggoda pria kaya, berharap bisa menjadi orang kaya. Aku memberitahumu, selama aku di sini, jangan pernah berpikir. Saudara Nanzu, Tuan Hei, kamu rubah penggoda. Berani-beraninya kamu di depan saya, menggoda saudara Nanzu. Cuaner, cukup sudah. Nanzoge, kamu marah padaku demi dia. Perasaan kita yang tumbuh bersama sejak kecil tidak sebanding dengan kebersamaannya. Cukup sudah. Sudah kubilang padamu, sejak lama, saya tidak memiliki perasaan romantis terhadap kamu, hanya karena wajah ayah Chu. Saya tidak menyakiti kamu. Semoga kamu tidak salah lagi. Semua karena kamu. Nanzoge memperlakukan saya seperti ini. Nona Chu ingin membuat orang lain menyukaimu. Pertama kamu harus menghargai dirimu sendiri. Kamu datang menggangguku. Tidak ada gunanya. Kamu orang jahat. Ambil barang-barangmu. Segera tinggalkan tempat ini. Sukike, Hanansu pasti milikku. Sedangkan kamu, aku akan membuatmu ingin hidup tidak bisa, ingin mati tidak bisa. Dia tadi tidak melukaimu kan? Semua ini salahku. Aku tidak bisa melindungimu lagi. Tidak, luka kecil ini bukan apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan dia memanfaatkan kesempatan lagi. Semua orang, tolong nilai aku. Di departemen desain kita sudah 6 tahun bekerja. Sial, jam kamu juga sudah 3 tahun di sini kan? Kenapa bisa jadi supervisor bukan kita? Tapi gadis kecil itu, benar-benar, jangan pikir kami tidak tahu apa yang diandalkan oleh Sukiki. Apa yang saya andalkan? Coba kalian katakan. Coba kalian katakan. Desain itu saya yang mengerjakannya. Lembur proyek itu saya yang tangani dengan clean. Diambil melalui proposal yang berulang-ulang. Betul. Proyek itu memang kamu yang dapatkan. Tapi kalau soal promosi jadi supervisor, berdasarkan senioritas, itu bukan giliran kamu. Kamu yang masih baru. Apa dasarnya? Berdasarkan usaha keras saya sendiri untuk membawa keuntungan bagi perusahaan. Kalian juga bisa menggambar. Tidak ada yang melarang kalian mengkritik orang lain. Bukan kemampuan yang hebat. Kata-katamu memang mudah diucapkan. Apakah kami tidak bisa menggambar? Tetapi ada saja orang-orang tertentu di belakang yang menggunakan cara licin. Gambar kita tentu tidak akan terpilih. Jangan menyalahkan orang lain jika dirimu sendiri tidak mampu. Paman Le, sungguh kamu benar-benar konyol. Bagus sekali ucapannya, adik kelas. Kakak kelas, kenapa kamu ada di sini? Saya baru saja menyelesaikan studi di luar negeri. Kebetulan grupnya sedang merekrut. Jadi saya datang. Benar-benar tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Saya juga tidak menyangka. Cepat duduk, cepat duduk. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Kerjasama proyek dengan Liu berjalan sangat lancar. Tekan harga mereka lebih rendah lagi. Harga dari Liu memang. Ada apa, Pak Hei? Sekarang jam kerja bukan? Pak Hei, sekarang adalah waktu istirahat siang. Proyek Liu dalam 2 hari ini begitu sibuk, bahkan saat istirahat siang. Dia berisik sekali, membicarakan hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Saya hanya mengingatkan sekarang, Supervisor Su, terlalu keterlaluan. Nanti saya pergi sendiri.
Supervisor Su. Kamu tidak ada kerjaan ya? Manajer Hei. Ini adalah wakil supervisor yang baru. Saya sedang memperkenalkannya di sekitar perusahaan kita. Memperkenalkan perusahaan begitu lucu, tertawa begitu bahagia. Wakil manajer Hei, kamu baru saja masuk perusahaan. Lin Chan, kamu berikan semua proyek perusahaan selama 5 tahun. Ini untuk dilihat oleh wakil manajer Hei. Saya yakin dengan kemampuannya. Dalam 3 hari, semua bisa diselesaikan. Pak Hei, proyek 5 tahun kalau dijumlahkan. Ada sebanyak ini. Tidak masalah Pak Hei. Baiklah. Apa yang sedang dia lakukan lagi? Tuan Hei, itu. Kalian apa hubungannya? Siapa? Wakil kepala baru. Dia. Namanya Habiting. Dia senior saya. Ketika kami masih di sekolah, kami adalah bagian dari departemen organisasi. Saya tidak menyangka dia juga bekerja di perusahaan. Ini benar-benar kebetulan ya, kamu tidak boleh tersenyum pada pria lain. Tuan Hei, Anda cemburu. Ingatlah identitasmu, kamu sudah menjadi wanita yang menikah. Hati-hati sedikit. Bukankah hanya pernikahan kontrak? Kenapa marah besar? Supervisor Su, bukankah kamu selalu menganggap desain kami tidak inovatif? Kalau begitu, kalau aku bisa mendapatkan desain terbaru dari desainer S, aku ingin tahu apa lagi yang bisa kau katakan. Desainer S adalah bintang baru yang sedang naik daun. Karyanya sangat inovatif, tapi belum pernah tampil di depan umum, sangat misterius. Jadi Paman Li, Anda dengan dia adalah, saya dan S sudah lama kenal. Dia mendengar, beberapa orang yang sombong bilang desain saya tidak ada yang baru, hanya untuk membela kebenaran. Mereka setuju untuk membantuku. Bukankah S ini? Kenapa aku tidak tahu kapan aku pernah bilang akan membantunya? Aku ingin lihat apa yang sedang kau lakukan. Jadi desain proyek Liu kali ini saya juga akan ikut. Karena saya akan mendapat dukungan dari S. Saya percaya desainer baru, draft desain dari S, pasti akan memenangkan hati Clint. Pengakuan yang tulus. Pada saat itu, kalau begitu, Supervisor Su, silakan mundur. Bisa saja jika S bersedia membantumu. Dan karyamu diakui oleh Clint, tentu saja tidak ada keberatan. Setuju. Nona Chu, hal yang Anda perintahkan sudah saya selesaikan. Mengenai sketsa itu. Ya, baik. Supervisor Su, kami semua sudah lama sekali menantikan karya besar Anda. Jadi tolong tampilkan dulu desain Anda. Baiklah. Desain perhiasan ini untuk grup Liu terinspirasi dari ekspresi Art Nouveau dari Prancis yang mengakui wanita sebagai subjek utama. Tidak lagi seperti era Victoria yang kaku dan terkekang, melainkan lebih anggun dan mulia. Semua lihat ini. Ini adalah gaya S yang ada di tanganmu. Apakah itu karya S? Tidak disangka, asisten Su ternyata orang seperti ini. Benar-benar tahu wajah, tapi tidak tahu hati. Ya, aku kira itu hasil gambarnya sendiri. Aku dan S kami sudah kenal lama. Kalau kamu menjiplak karya orang lain, mungkin aku tidak akan peduli.
Tapi beraninya kamu menjiplak karya kenalanku. Kalau begitu, kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Maaf ya Paman Li. Saya adalah orang yang kamu sebut sebagai S. Yang kamu kenal. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu adalah S? Apa bukti yang kamu punya untuk membuktikan dirimu? Kamu tidak takut kalau aku mengungkap plagiarisme dan mulai membuat cerita bohong kan? Tentu saja aku bisa membuktikannya. Sekarang aku bisa langsung melukis satu untuk kalian lihat. Peniru tetaplah peniru. Berani-beraninya terus meniru karya S. Benar-benar tidak tahu diri. Sungguh menggelikan. Bukan aku yang meniru. Justru kamu yang berbohong. Aku bukan temanmu. Saya juga tidak tahu dari mana kamu dapatkan beberapa sketsa itu. Justru departemen desain kami tidak butuh orang seperti kamu yang memutarbalikkan fakta. Kenapa bisa begini?